الفاتحة لرسول الحبيب أحمد بن عمر الشاطري ومشايخه وتلامذته وغفر عنه وأوصلهم وفرهم ودم من المجمع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى من أمر وإلى أولياء البلدة وعلماء وصالحين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ويختم لنا ولكم من حسن في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kemana novel? Novel kemana? Belum kesini? Muhammad Hamid. Siapa lagi? Tidur. Hah? Tidur. Tadi ke sini belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sunanul jamaah. Sunanul jamaati katsiratun. Sunah-sunahnya jamaah itu banyak. Di antaranya minha taswiyatus sufuf, meluruskan shaf dan merapatkannya. Jadi shaf itu lurus, jangan lenggak-lenggok, jangan miring, lurus. Kemudian yang rapat, jangan renggang-renggang. Itu, jangan renggang-renggang. Karena itu menggunakan sajadah yang lebar ini bisa bermasalah secara hukum. Bawa sajadah ke masjid, sajadah yang lebar. Itu imma ditekuk atau orang yang di sampingnya dipersilahkan untuk nginjak. Kalau tidak ditekuk, tidak mempersilahkan orang di sampingnya untuk nginjak. Akhirnya orang sungkan kan untuk nginjak kan. Sajadahnya orang mau nginjak, ini sungkan. Tidak ditekuk, akhirnya softnya menjadi renggang. Nah ini menghilangkan fadilah, bukan hanya pada dia, pada orang lain. Menghilangkan fadilah dari diri sendiri itu tidak sampai haram. Tapi kalau menghilangkan fadilah dari orang lain, hukumnya adalah haram. Nah ini, karena itu kalau ke masjid tidak bawa sajadah, tidak usah. Ngapain bawa sajadah? Seandainya bawa sajadah itu yang seukuran aja, yang tidak terlalu lebar. Kalau lebar, imma ditekuk pas untuk posisi berdirinya dia, atau orang lain yang di sampingnya dipersilakan untuk injak biar nggak sungkan. Ini jadi soft itu yang rapat dan lurus. Gitu. Nah, cuman tidak perlu kelingking jari kaki, jari kelingking kaki nempel ke jari kelingking temannya, harus nempel kayak itu. Ndak harus seperti itu. Kadang-kadang ditempelkannya. Jadi soft itu kalau renggang-renggang itu nanti renggangnya itu akan ditempati syaitan. Akhirnya salatnya tidak khusyuk. Kenapa? Di sela-sela musolli ada setan. Itu akhirnya tidak khusyuk. Nah, sebagian orang itu memahami biar nggak ditempati setan, jari kelingkingnya dia ditempelkan ke jaring kelingking temannya, ditarik, tempelkan lagi, tarik, tempelkan lagi. Nah, jadi ini maksudnya dia apa? Biar nggak ditempati setan. Malah itu yang jadi setan. Buat orang lain salatnya tidak khusyuk, tempelkan gitu ya, ditarik, tempelkan lagi. Maksudnya ingin biar nggak ditempati setan, malah dia yang jadi setan ya. Membuat orang lain salatnya nggak khusyuk. Gitu. Kalau tarik, tempelkan lagi, tarik, tempelkan lagi gampang, injek aja ya. Itu enggak bisa. Injek aja, mau ngapain itu ya. Ayo sama-sama jadi setan udah sekarang ya. Kemudian sunahnya jamaah lagi. Wa wuquful ma'mumi fis shafil awal fal awal. Makmum itu berdiri di shaf yang paling awal, kemudian yang belakangnya, itu maksudnya al awal fal awal. Jadi dari yang awal. Yang awal difulkan dulu, jangan bikin shaf kedua kalau yang depan belum penuh. Begitu juga kalau sudah penuh bikin shaf kedua. Selama shaf kedua belum penuh, maka jangan bikin shaf ketiga walaupun lebar kayak Masjid Jamek Pasuruan itu kan lebar. Nah, ini sering kacau ini shafnya ini ya. Itu kadang
kadang saf kedua belum full, bikin saf ketiga karena waduh jauh lebar masjidnya. Kalau bikin saf masuk ke saf kedua, ndak bikin saf ketiga, ketinggalan rakaat pertama atau ketinggalan takbir bersama imam. Siapa suruh datangnya telat? Itu harusnya datangnya awal, biar sebelum imam takbir sudah saf itu rata. Safnya telat, kemudian ndak kepingin ketinggalan rakaat pertama, ndak kepingin ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Repot orang kayak gini, akhirnya hilang semua fadilah jamaah itu. Ndak dapat fadilah jamaah sama sekali. Kepingin dapat fadilah saf, pengen dapat fadilah jamaah dari awal sampai akhir, pengen dapat fadilah takbir bersama imam, malah ndak dapat fadilah apa-apa gara-gara safnya nggak disempurnakan. Jadi membuat saf baru sebelum depannya itu penuh, maka akan menghilangkan fadilah jamaah. Wajahrul imam bitakbirat wa biqauli samiallahu liman hamidah wa bisalam. Imam baik salat sirriyah atau salat jahriyah disunahkan mengeraskan takbir perpindahan itu, takbiratul ihram, takbir mau ruku, samiallahu liman hamidah, mau i'tidal, takbir sujud, bangun dari sujud. Ini sunat dikeraskan walaupun salat siang, salat jahriyah, samiallahu liman hamidah dikeraskan, salam juga dikeraskan. Cuma awas, kalau enggak ngerti bisa batal salatnya imam. Imam ketika mengeraskan bacaan takbir, ketika mengeraskan bacaan salam, ketika mengeraskan bacaan sami Allahu liman hamidah, jangan sampai hanya berniat ngasih tahu makmum kalau saya sekarang ruku, kalau saya sekarang sujud, kalau saya sekarang bangun dari sujud, kalau sekarang saya i'tidal. Jangan sampai ada niatan hanya itu. Imma niat zikir saja atau niat zikir plus memberitahu makmum. Kalau niatnya hanya memberitahu makmum, kenapa dikeraskan takbirnya? Ya biar makmum tahu kalau saya ruku, kalau sujud, batal salatnya imam. Kenapa? Allahu Akbar maknanya berubah, bukan Allah Maha Besar, tapi Allahu Akbar saya ruku, saya sujud, gitu maknanya akhirnya. Sama seperti orang ngomong kayak gitu. Jadi jangan hanya bertujuan memberitahu makmum. Imma niat zikir saja atau niat zikir plus ngasih tahu makmum. Kalau yang paling bagus ya niat zikir saja tanpa disertai niat yang lain. Kemudian termasuk sunahnya lagi wa muwafaqatul masbuki imamahu fil adkar. Masbuk itu disunahkan mencocoki imam dalam zikir-zikir walaupun bukan tempatnya dia, zikir yang wajib maupun zikir yang sunnah itu. Jadi untuk zikir sunat mencocoki. Misal makmum masbuk, imam berada di posisi tasyahud awal, makmumnya baru rakaat pertama. Nah, ini untuk imam tempatnya tasyahud awal, untuk makmum bukan tempatnya tasyahud awal, tapi wajib ikut. Untuk fi'lunya wajib. Imam duduk kan ya? Imam karena dapat rakaat kedua, dapat 2 rakaat, duduk tasyahud awal. Makmum baru rakaat pertama, bukan tempatnya tasyahud awal. Untuk duduknya, untuk af'alnya wajib ikut. Untuk zikirnya sunnah ikutnya. Jadi imam duduk tasyahud awal, makmum wajib ikut duduk. Untuk bacaannya tidak wajib. Makmum hanya sunat ngikuti. Atau tasyahud akhir, imam sudah tasyahud akhir, makmum rakaat ketiga, imam tempatnya duduk, makmum bukan tempatnya duduk, tapi duduknya wajib ikut. Imam tasyahud akhir rakaat keempat, makmum rakaat ketiga, wajib ikut duduk makmum. Tidak boleh bangun tanpa niat mufaroh dan mufaroh, batal kalau kayak gitu. Wajib ikut duduk. Jadi untuk afalnya wajib ikut. Untuk zikirnya imamnya baca tasyahud akhir wajib, makmumnya hanya sunnah untuk ngikuti imam lah, seperti itu. Jadi untuk azkar sunnah ngikuti, untuk afal wajib ngikuti. Catatan kaki di bawah itu. Wa muwafaqatul masbuk imamahu fil azkar. Catatan di bawah ayil wajibah wal manduba, baik zikir yang wajib seperti tasyahud akhir atau zikir yang sunat seperti tasyahud awal. Sunnah ngikuti. Falau kana fi mahalli tasyahudihil awal wa faqahu fi du'ait tasyahudil akhir. Itu. Misal ini imamnya sudah tasyahud akhir, makmumnya masih tasyahud awal. Makmum dapat 2 rakaat, imam dapat 4. Imam baca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir kan panjang.
tasyahud, habis itu sholawat kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah SAW, kemudian baca doa setelah tasyahud, itu imam. Kalau makmumnya karena tasyahud awal harusnya kan hanya sampai sholawat pada Rasulullah SAW. Nah, tapi karena ini untuk mencocoki imam, makmum disunatkan untuk membaca tasyahud sampai akhir, sampai doa tasyahud. Untuk duduknya wajib ikut, untuk bacaannya sunat ikut itu. Amma fil af'al fal muwafaqah wajibatun fi ma adrakahu ma'ahu minha wa illam yuhsab lahu. Adapun mencocoki dalam perbuatan itu wajib. Dia dapati imam ketika apa? Wajib ikut. Imam ketika ruku atau imam ketika sujud, makmum baru datangnya, makmum datang takbir, imam dalam posisi sujud, wajib ikut. Lu kan sujudnya ini untuk makmum dihitung apa enggak? Enggak dihitung kan? Nah, enggak dihitung, tapi tetap wajib ikut. Itu duduk tasyahud akhir, makmumnya masih belum tasyahud akhir, wajib ikut walaupun tidak dihitung untuk makmum. Untuk af'al wajib ikut, untuk adzkar sunnah. Makruhatul jamaah, beralih pembahasan. Yang dimakruhkan dalam jamaah katsiratun, banyak. Minha tarkut taswiyah, tadi itu softnya tidak lurus, tidak rapat. Ini makruh, ini hilang fadilah jamaah, yaitu gara-gara sajadah lebar-lebar itu yang enggak dilipat secukupnya dan tidak mempersilakan orang lain untuk menginjak, sehingga orang lain sungkan untuk menginjak. Ini makruh, menghilangkan fadilah jamaah. Ya, apa hukumnya? Haram bagi orang yang bawa sajadah besar itu. Kenapa? Karena dia bukan hanya menghilangkan fadilah untuk diri sendiri. Menghilangkan fadilah untuk diri sendiri tidak haram, tapi menghilangkan fadilah juga untuk soft yang lain, orang yang lain, haram. Jadi menghilangkan fadilah dari orang lain itu hukumnya haram. Jadi tidak meluruskan soft, itu tidak merapatkan soft, ini bisa menghilangkan fadilah jamaah. Itu kalau nututi soft bukan nututi jamaah. Kalau mau soft dapat nututi jamaah seperti kita jamin kan jauh, masuk masjid sudah tahiyat akhir. Yang ikuti makmum masbuk nanti kan ada yang masbuk, itu ngikut dapat di jamaah percuma, tidak dapat fadilah. Tidak dapat fadilah percuma. Kalau takbir gitu tidak dapat fadilah percuma. Jadi tidak menyempurnakan soft apa? Tidak dapat fadilah percuma, tidak dapat fadilah jamaah. Ini termasuk yang makruh, tarkut taswiyah. Yang makruh lagi walik tidak bil fasik, jamaah pada imam yang fasik. Imamnya fasik. Orang fasik itu orang yang pernah melakukan dosa besar satu kali atau keseringan melakukan dosa kecil, sehingga kalau totalan taatnya tidak lebih banyak dibanding maksiatnya. Jadi pernah melakukan dosa besar hatta satu kali langsung fasik, maling, nyolong, minum khamr, atau misalnya judi, itu dosa seperti membunuh orang tanpa hak. Nah, ini dosa berzina. Nah, ini dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar satu kali langsung fasik. Tapi kalau dosa kecil enggak. Dosa kecil itu ditotalan. Kalau israr terus-terusan melakukan dosa kecil, enggak tobat. Kemudian kalau ditotal masih lebih banyak taatnya, bukan fasik, ini masih adil. Jadi kalau ada orang keseringan melakukan dosa kecil enggak ditobati, nah, apakah fasik? Ditotal. Kalau lebih banyak taatnya dibanding maksiatnya, maka masih dikatakan adil. Tapi kalau sama, taat sama maksiatnya, atau malah lebih banyak maksiatnya, walaupun dosa kecil, fasik ini. Nah, jadi kalau dosa besar, hatta satu kali langsung fasik. Langsung fasik. Tapi kalau dosa kecil, totalannya. Kalau nggak ditobat, nggak ditobati, totalan. Lebih banyak mana ibadah sama maksiatnya, taat sama maksiatnya. Nah, jadi jamaah pada orang fasik itu makruh, nggak dapat fadilah jamaah. Wal mubtadi, wabil mubtadi, jamaah kepada orang ahli bid'ah ini juga makruh, tidak dapat fadilah jamaah. Apa ini mubtadi? Catatan kaki di bawah mubtadi itu wawal mukhalif li ahli sunnah fil aqaid. Orang yang akidahnya beda dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini namanya mubtadi.
Akidahnya tidak sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu meyakini Allah bertempat dan yang lain-lain. Selama enggak kufur. Kalau orang kafir enggak sah jadi imam. Orang ahlu bid'ah yang dengan bid'ahnya dia sampai kufur, keluar dari Islam, ini enggak sah jadi imam. Enggak sah kita jamaah ke situ, batal. Ini mubtadi' yang masih berstatus muslim. Ini makruh, tidak dapat fadilah jamaah. Itu seperti kelompok-kelompok pembenci sahabat, pembenci ahlul bait. Itu ini golongan ini akidah pokok yang akidahnya beda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini jamaah kepada dia makruh, tidak dapat fadilah jamaah. Itu. Kemudian wa imamatuhuma, itu jadi imam makruh. Kalau tadi iktidak, kita jadi makmumnya. Jadi makmumnya jadi makmum kepada imam yang fasik, jadi makmum kepada imam yang bid'ah. Ini mubtadi, ini makruh. Yang bersangkutan juga makruh jadi imam. Oh, faham kalau dia fasik, ditunjuk jadi imam mau, makruh dia. Ngimami orang makruh, jadi makmumnya makruh, imamnya juga makruh. Jadi ngaca lah kalau ditunjuk jadi imam. Saya ini fasik apa enggak? Kalau fasik jangan diterima, makruh jadi imam. Makruh untuk jadi imam. Nah, jadi imam orang ahlul bid'ah jadi imam makruh. Cuman ya repot. Kalau orang fasik mungkin sadar. Kalau mubtadi ini repot. Dia merasa benar kok. Kalau tahu salah ya bakal ditinggalkan itu akidahnya itu kalau tahu salah. Beda kalau fasik. Orang fasik bisa jadi sadar kalau dia fasik, cuman kalah dengan hawa nafsunya, akhirnya tetap melakukan maksiat itu, tidak tobat. Gitu. Tapi kalau mubtadi biasanya merasa benar, merasa dia yang Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini repot. Nah ini jarang mubtadi yang sadar kalau dia itu ahlul bid'ah. Justru ngecap orang lain ahlul bid'ah, biasanya begitu. Wa imamatul muwaswis, orang waswas jadi imam, makruh jadi imam. Jadi kalau waswas jangan mau jadi imam, makruh. Nah itu muwaswis. Termasuk yang makruh catatan kaki di bawah, wa kadza kullu man yakrahuhu aksarul qaum li udrin syar'i. Begitu juga orang yang dibenci oleh masyarakat, dibencinya karena udzur syar'i, bukan dibenci karena justru pembela syariat. Jadi kalau ada orang getol membela syariat sehingga dibenci oleh masyarakat, kenapa? Masyarakatnya fasik. Masyarakatnya fasik, dibenci, tidak makruh dia jadi imam. Yang makruh kalau dia dibenci oleh masyarakat dan masyarakat membencinya itu benar karena ada udzur syar'i, dibenci karena udzur syar'i. Misalnya dibenci masyarakat karena tidak jaga muruah. Ini ustadz atau tokoh agama kok senengannya ada di pos kamling main catur, ya haram toh? Tidak haram, tapi tidak sesuai, tidak pas. Dikiaikan di masyarakat kok main catur ada di pos kamling, itu ngopi di mana-mana di trotoar medingkerang kayak gitu ya. Bukan, tidak seharusnya begitu. Gitu. Tiap hari ada di pos kamling main domino ya. Kalau kalah dikasih jepitan. Kiainya begitu kan. Ya apa ini? Enggak haram tapi ya apa enggak pas. Akhirnya dibenci oleh masyarakat. Bencinya masyarakat benar. Nah, ini kalau dia jadi imam, makruh jadi imam, lereno, berhenti jadi imam. Benahi diri dulu baru jadi imam. Nah, ini jadi orang yang dibenci oleh kebanyakan orang gara-gara udzur syar'i, ini makruh jadi imam. Orang waswas makruh jadi imam, waswas najis, waswas bacaan atau waswas apa saja, ini makruh jadi imam. Wa may yukarriru harfan, orang yang ngulang-ulangi huruf, makruh ini. Ngulangi huruf apa aja kayak orang gagap. Iya kan nastatain gitu ya. Orang gagap ngulang-ulangi huruf, ini makruh jadi imam. Wallahinu lahnan la yughayyirul makna, orang yang lahan dengan lahan yang tidak merubah makna, makruh. Kalau merubah makna batal salatnya. Lahan itu apa? Ngerubah harokat, ngerubah harokat gitu. Nah, jadi orang yang bacaan Fatihahnya kalau kemarin ummi, tidak bisa mengucapkan huruf atau tidak sesuai makhraj, itu ummi. Kalau ummi sah nggak jadi imam? Nggak sah jadi imam ya. Ummi nggak sah jadi imam kecuali jika makmumnya sama umminya, sama-sama nggak bisa baca ro misalnya, baru boleh. Nah itu ummi. Kalau lahan ini harokatnya nggak bener, lahan harokatnya nggak bener. Misalnya an'amtu,
An'amta siratal ladina an'amta alaihim. An'amta dibaca an'amtu, ini lahan. Jadi harokatnya tidak benar. Kalau kemarin hurufnya ya. Nah, ini lahan ini kalau merubah makna tidak sah, sholatnya tidak sah. Kayak siratal ladina an'amta diganti an'amtu atau an'amti, berubah maknanya. Ta itu kamu, kalau tu saya, kalau ti kamu perempuan, berubah maknanya. Ini tidak sah jadi imam, ini batal sholatnya dia. Ini kalau ngerubah harokat yang nggak sampai merubah mana. Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Alhamdulillahu harusnya jer lillahi dibaca lillahu. Tidak cocok secara nahu, tapi tidak sampai merubah makna. Ini makruh jadi imam, ini makruh jadi imam. Wa muqaranatul ma'mum al-imama fi ma siwa taharrum minal arkan. Makmum barengi imam di dalam hal apapun itu makruh, kecuali dalam takbiratul ihram batal. Takbiratul ihram makmum bareng sama imam batal. Makmum itu takbirnya nunggu imamnya mengucapkan ro, Allahu Akbar. Kalau sudah terdengar roknya imam, baru itu waktunya makmum takbir. Kalau imamnya belum mengucapkan akbar, belum terdengar suara ro itu, kok makmumnya sudah takbir, tidak sah ini. Kadang-kadang terawih kesemangatannya jarang, tapi terawih itu rata-rata lemotnya makmumnya. Imamnya udah takbir, hampir rukuk baru takbir. Ya apa hukumnya itu? Nah, jadi yang umum imam sudah takbir waladhdallin, tenang aja. Nanti kalau udah hampir rukuk Allahu Akbar, ya langsung ikut rukuk. Kan masbuk di fikih diterangkan kalau masbuk ya udah baca sedapatnya, tidak dapat sama sekali ya langsung ikut rukuk. Masya Allah, fakih bongol. Ya fakih tapi bongol ini. Ya apa hukumnya kayak gitu? Ini kalau dia berada di shaf, akhirnya memisah shaf. Jadi misalnya kanan kirinya udah takbir, imam udah takbir, kanan kirinya udah takbir, dia lemot-lemotan kayak gitu, ada di tengah shaf kayak gitu. Imam mau rukuk baru takbir, haram ini. Kenapa? Itu ngerusak fadilahnya shaf. Akhirnya orang yang di sampingnya itu takbir, shafnya renggang, terpisah oleh orang ini sing duduk dan begendeng ini ya. Ini duduk dan begendeng ini. Nah, ini akhirnya fadilah shafnya rusak. Makanya haram. Kenapa? Menghilangkan fadilah bagi orang lain. Ya, itu. Karena itu kalau makmum tarawih males-malesan, tidak semangat, imam takbir nggak langsung takbir, berada di parkiran sana ya. Ikut jamaah tarawih ada di parkiran sendirian sana, nggak apa-apa. Imam rukuk baru takbir fadhol. Itu ya. Ada di parkiran sana, daripada ngerusak fadilah kepada orang lain. Itu, daripada ngerusak fadilah kepada orang lain. Hati-hati. Jadi imam takbir udah segera takbir, enggak usah masih diem-diem. Enggak apa-apa, mas bukan nanti. Fakih bohong. Jadi muqaranatul makmum al-imam fi ma siwa taharrum minal arkan. Jadi makmum barengi imam. Ini makruh, kecuali kalau dalam takbir. Kalau dalam takbir barengi batal. Jadi makmum itu harus takbirnya setelah kan barengi. Kalau barengi itu batal. Itu barengi. Fi ma siwa taharrum minal arkan. Catatan kaki di bawah, hatta fil aqwal. Walaupun dalam ucapan, jangan barengi. Imam baca Fatihah, makmum jangan baca Fatihah dulu. Tunggu waladhdallin baru makmum baca Fatihah. Walau fil hatta al-aqwal, walau fis sirriyah, hatta dalam salat sirriyah. Itu. Dalam salat sirriyah, dengar imamnya baca Fatihahnya agak keras kedengaran makmum. Selama imam masih baca Fatihah, makmum jangan baca Fatihah. Dengarkan dulu. Lu Syria ini, iya Syria tapi imamnya bacanya kedengeran. Dengarkan. Jangan baca Fatihah makruh bareng imam hatta fil aqwal. Itu. Kecuali waduh kalau nunggu waladhdallin ya ndak nututi nanti baca Fatihah. Imamnya baca surat pendek dicepatkan kayak salat tarawih itu kan ya. Kalau nunggu waladhdallin imamnya model bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ndak ono sakta-saktaan wis. Prei ya, lost doll. Itu gak rewel. Kalau dalam tarawih ya hilang semua sunnah-sunnah, mustasnayat salat tarawih. Ndak perlu melakukan sunnah-sunnah ya. Ndak ada mustasna, sama aja salat tarawih dengan yang lain. Setelah baca surat sebelum rukuk diam sebentar. Itu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Diam sebentar baru Allahu Akbar. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Ya ini. Lah imamnya model kayak gini. Kalau antum baca Fatihah nunggu imamnya waladhdallin, nututi apa enggak? Enggak nututi. Kalau kayak gini bareng enggak makruh. Catatan kaki di tulisannya itu malam ya'lam, selama makmum tidak mengetahui min imamihi annahu law ta'akhkhara ila faraghi, kalau makmum sampai lambat nunggu imam selesai Fatihah baru dia Fatihah ila faraghi minal qiraah lam yudriku fi ruku', dan nututi ruku' nanti ketinggalan rukuknya, ketinggalan tumaknina bersama imam, ya udah baca Fatihah bareng kayak tarawih itu. Ya, kayak tarawih. Jadi imam ya enggak masalah tarawih agak cepat dibanding salat lain, tapi jangan sampai menyebabkan makmum tidak nututi baca Fatihah. Jangan sampai tidak baca doa iftitah walaupun riwayat yang paling pendek. Jangan sampai menyebabkan makmum tidak bisa baca tasbihnya ruku minimal 3 kali. Ya, jadi tetap aja agak cepat dibanding salat lain, tapi jangan kecepatan. Jangan kecepatan, sekiranya makmum itu masih nututi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali walaupun dengan agak cepat gitu. Di pedesaan biasanya yang paling cepat itu biasanya daerah pedesaan, setengah jam selesai isya sak tarawih ya. Itu sak wiritani sudah ndak ba'diyah, hatta imamnya ndak ba'diyah ya. Padahal ba'diyah isya afdal daripada salat tarawih itu. La kulli hal. Kemudian termasuk makruh dalam jamaah wan firadu anis shaf, sendirian ada di shaf. Jadi shaf depan full, sendirian di belakang, makruh ini. Lu terusnya apa yang benar? Delusup, masuk ke tengah-tengah shaf kalau masih memungkinkan. Misalnya shaf depan ini penuh tapi agak renggang. Jadi shaf depan ini penuh tapi masih agak renggang. Seandainya antum menyusup ke tengah-tengah shaf itu masih bisa lah, walaupun desa-desaan sedikit, tak apa-apa. Sholat ya masa sampai 1 jam dah. Sholat kan paling 5 menit. Habis waktunya wiritan mundur, tak apa-apa. Waktunya sholat desa-desaan sedikit, tak masalah. Jadi ini sendirian berada di belakang shaf tanpa ada temannya dia, ini makruh menurut mazhab Syafi'i dan menghilangkan fadilah jamaah. Sebagian ulama mengatakan batal sholatnya orang yang sendirian ada di shaf itu. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Karena itu kalau pas shaf depannya penuh, pilihannya 2. Kalau masih memungkinkan untuk menyusup ke tengah-tengah shaf, yaitu masuk ke tengah-tengah shaf, masuk. Muhammad Hamid mana? Udah bangun? Bangun kan? Bangun. Jadi pilihannya pertama itu. Jadi kalau shaf depannya penuh, dia di belakang sendirian, tidak ada temannya. Kalau masih shafnya agak renggang, masuk. Ya kanan kirinya agak geser dikit. Kanan kirinya agak geser sedikit kalau masih memungkinkan, karena agak renggang. Agak desak-desaan tidak masalah selama sholat sebentar saja. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, takbir dulu. Takbir dulu, Allahu Akbar. Setelah takbir, depannya dikasih kode untuk mundur. Dan yang dikasih kode untuk mundur, sunat untuk mundur. Waduh, tadi saya di shaf awal, gara-gara dikasih kode mundur jadi shaf kedua. Bener, tapi pahala inti lebih besar. Kenapa? Membantu orang lain. Fadilahnya lebih besar daripada ente tetap bertahan di shaf awal. Ndak wis ana shaf awal, ditarik jadi shaf kedua. Ente bertahan di shaf awal, itu pahalanya kalah sama ente mundur membantu teman yang perlu bareng tadi itu. Wadah ya. Jadi ini ketika shaf depannya sudah penuh, di belakang dia sendirian, pilihannya masuk ke tengah-tengah shaf kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, itu takbir dulu baru narik, bukan narik dulu baru takbir. Ngasih kode, bukan diseret gitu, bukan, kasih kode untuk mundur ditulit gitu ya. Nah, itu. Jadi takbir dulu, takbir Allahu Akbar, setelah takbir baru narik temannya. Dan nariknya harus ketika posisi berdiri. Kalau rukuk jangan. Kalau pas duduk jangan, suruh ngesot apa mundurnya gitu. Enggak. Jadi khusus narik itu ketika masih berdiri itu. Dan setelah takbir.
Dan kalau soft depannya lebih dari 2, kalau cuma 2 antum tarik, yang depan jadi sendirian ya. Softnya sempit, ada di lompongan, sholat ada di lompongan, cuman isi 2 orang, antum di belakang sendirian, di depan ditarik, ya yang depan jadi sendirian. Tidak menyelesaikan masalah ini ya, gali lubang tutup lubang akhirnya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau depannya 3 tidak apa-apa, tarik 1. Itu. Dan jangan main-main. Itu. Dia sendirian di belakang, waduh kok sendirian ini, depannya kasih kode mundur, saya mundur antum maju. Jangan doain ya. Sudah bangun? Ya. Ada itu dulu ada. Dulu ada ya, namanya Said Umar Al-Idrus sama Syekh Awad Bafadhal. Syekh Awad Bafadhal ini terkenal seorang fakih, itu terkenal seorang fakih, dan dia paham di fikih. Kalau pas sholat ada orang di belakang shaf sendirian, ditarik sunat untuk mundur. Syekh Awad Bafadhal ini fakih, ketika ditarik ya mundur sesuai aturan fikih. Yang narik Said Umar Al-Idrus itu. Akhirnya saya ini mundur. Ketika mundur, saya tempat terus masuk. Ditempati. Tidak. Ini memang 2 orang ini apa? Itu saingan, cerdas-cerdasan itu saing. Jadi Said Umar ini kalah terus biasanya, dan saya Awad Bafadhal ini fakih dan terkenal cerdas dan membanggakan kecerdasannya. Itu sering beberapa kali Said Umar Al-Idrus ini nyoba, ya apa caranya ngalahkan saya Awad Bafadhal ini, tidak bisa kalah terus. Jadi kalah cerdas ya, kalah cerdas. Jadi kalah cerdas. Akhirnya ya apa ya, tidak nemu cara, ini menang terus. Saya Awad Bafadhal ini menang terus. Akhirnya dikerjai pas sholat tadi. Pas sholatin kerja tarik mundur, ditempati depannya. Setelah selesai sholat ngamuk-ngamuk saya Awad Bafadhal, ngapa ini, bukan main-main sholat ini. Ndak ngurus, pokok anak menang. Nah, selesai dari pembahasan jamaah, kita beralih pada pembahasan sholatul musafir. Al-qasru bis safar wal jam'u bihi bis safar wabil matar wal marad. Pembahasan tentang qasar gara-gara safar. Sebabnya qasar hanya satu, yaitu safar. Kalau jamak ada beberapa. Wal jam'u bihi bis safar, jamak salat gara-gara safar. Wabil matar, jamak salat gara-gara hujan. Wal marad, jamak salat gara-gara sakit. Jadi kalau jamak sebabnya banyak, kalau qasar sebabnya hanya satu, yaitu safar. Pembahasan pertama al-qasru. Al-qasru itu apa? Al-qasru antusalliya adz-dzuhra wal asra awil isya rakaten. Salat zuhur, asar, isya dijadikan 2 rakaat, khusus salat yang 4 rakaat itu jadi 2. Wa huwa jaizun lil musafiri faqat. Qasar ini boleh hanya bagi musafir, tidak boleh bagi yang lain. Qasar dengan alasan sakit, qasar dengan alasan terburu-buru, qasar dengan alasan sibuk atau apa saja tidak boleh, hanya karena safar, titik. Itu pun bi ahada asyara syarton, syaratnya ada 11. Kalau terpenuhi semua sah qasarnya, kalau satu saja nggak terpenuhi tidak sah qasarnya, dan bisa jadi nggak sah sholatnya. Pertama, ayyakuna safaruhu marhalaten. Safarnya harus mencapai 2 marhalah. 2 marhalah ini kalau dikilometerkan menjadi 82 kilometer sekitar itu. Sebenarnya kalau pasnya 80,6 kilo. 80,6 kilometer itu 80,6, tidak sampai 81, 80. Tapi di sebagian kitab seperti Takrirat itu masafatul qasar itu 82 kilo, ya ditambahi kehati-hatian itu. Itu yang pertama. Syarat kedua, wa ayyakuna mubahan. Safarnya harus mubah. Safarnya harus safar yang mubah. Kalau safar maksiat tidak
boleh untuk qasar dan tidak boleh melakukan rukhsah safar yang lain. Safar maksiat itu ada model 3. Orang yang safarnya maksiat, kalau al-asi bis safar tidak boleh qasar dan juga tidak boleh jamak. Al-asi bis safar tidak boleh qasar dan tidak boleh jamak. Kalau al-asi bis safar ini masih boleh qasar dan boleh jamak. Apa bedanya? Pertama, al-asi bis safar, ai bisa babis safar. Dia maksiat gara-gara perginya itu, ya perginya udah maksiat. Safarnya maksiat, pergi keluar rumahnya, melangkahkan kakinya, muter roda motor atau mobilnya, itu sudah maksiat. Ini al-asi bis safar, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar, dan tidak boleh melakukan keringanan-keringanan yang berkaitan dengan safar. Apa asi bis safar itu? Keluarnya, safarnya mengabaikan hak orang lain, menelantarkan hak orang lain. Contoh, termasuk kewajiban istri mulazamatul maskan, diem di rumah, tidak keluar rumah kecuali izin suami. Kalau diizini suami atau dzon ridhonya suami boleh. Tanpa izin suami haram. Tanpa izin suami dan tanpa dzon ridhonya suami haram. Lah ketika istri keluar rumah, langkah kakinya dihitung maksiat sudah. Ketika istri keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa dzon ridhonya suami, keluarnya udah maksiat. Kenapa? Mengabaikan hak suami. Termasuk hak suami adalah istri itu tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami. Nah ini safar maksiat ini. Perempuan seperti ini tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Kenapa? Mengabaikan hak orang lain. Contoh lagi, orang punya utang udah jatuh tempo, tidak boleh safar kecuali izin orang yang menghutangi. Kalau tidak izin haram keluarnya. Asi bis safar, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Orang punya utang, sudah waktunya bayar, ini nggak boleh safar kecuali izin kepada yang menghutangi. Cicilan udah waktunya jatuh tempo gak dibayar, safar. Masya Allah tabarakallah, ziarah wali songo, nggak boleh jamak, nggak boleh qasar, maksiat safarnya. Ya, bayari dulu baru itu. Nah, kecuali dengan izin kepada yang menghutangi. Kalau cicilan mau izin ke siapa? Oh, pegawainya yang pegawainya bukan dia yang mengutangi, bos yang mengutangi. Nah itu. Jadi apa? Kalau punya hutang sudah jatuh tempo waktunya bayar, kok tidak bayar, tidak boleh safar kecuali izin pada yang menghutangi. Itu. Nah, seperti ini. Anak keluar tanpa izin orang tua dan tanpa dzon ridhonya orang tua, ini juga safar maksiat, tidak boleh jamak, tidak boleh qasar. Nah, ini al-asi bis safar. Jadi ada kalanya karena mengabaikan hak orang lain, itu al-asi bis safar. Ada kalanya al-asi bis safar itu niatnya jelek, tidak mengabaikan hak orang lain, cuma keluar rumahnya itu safarnya niatnya maksiat. Mau safar kemana? Ke Jakarta. Ngapain? Ngedarkan narkoba. Mau ngerampok, mau daftar jadi preman di terminal Jakarta sana. Nah itu. Lah ini niatnya yang jelek. Keluar mau kemana? Mau ke pantai. Ngapain? Melihat keajaiban alam. Itu melihat keajaiban alam. Maksiat, haram. Ini keluarnya udah maksiat. Keluarnya ini termasuk asi bis safar. Imma mengabaikan hak orang lain, imma niatnya yang nggak benar, niatnya maksiat. Ini asi bis safar. Nggak boleh jamak, nggak boleh qasar. Nggak boleh jamak, nggak boleh qasar. Ini asi bis safar. Tafsir lebih detailnya lagi bisa dilihat ada di Buya, nukil dari fatwanya Habib Umar bin Yahya. Lebih detailnya di fatwanya Habib Umar, Abdullah bin Umar bin Yahya, di Buya ada dirangkum. Yang kedua, al-asi bis safar bis safar, sama. Ini tidak boleh tarakhus, tidak boleh jamak qasar. Apa al-asi sebelum apa? Iya, tak terangkan ini dulu aja. Al-asi bis safar bis safar. Kalau al-asi bis safar itu man ansya'a safaran, apa? Man ansya'a safaran. Jadi sejak memulai safar itu sudah maksiat. Kalau al-asi bis safar bis safar ini enggak. Dia
maksiat gara-gara safarnya, tapi fis safar ai fi asna'is safar, di tengah-tengah safar. Awalnya bener, ndak maksiat. Awalnya bukan safar maksiat, di pertengahan berubah menjadi safar maksiat. Ini al-asi bis safar fis safar. Sama, ndak boleh tarkhus sejak perubahan safarnya itu, perubahan status itu. Misal, orang dari rumah rencananya pergi ke Jakarta, ngapain? Mau kulaan minyak wangi ya, misalnya mau ke Jakarta kulaan minyak wangi atau kulaan pakaian, mau dijual di Pasuruan karena harganya miring misalnya, ada di Jakarta. Mau kulaan pakaian, mau dijual di Pasuruan mumpung menjelang hari raya. Itu niat awalnya, bukan maksiat. Bukan maksiat, safar tijarah mubah, bukan maksiat. Di tengah perjalanan naik sepur, ketemu teman yang nggak bener, kita tanyain kemana? Ke Jakarta. Ngapain? Mau kulak pakaian dijual di Pasuruan. Aduh, kulak pakaian kapan kayanya yang tidak dagang pakaian? Mending ikut ana, cepet kaya. Ngapain? Kulak narkoba ke Jakarta, nanti ikut ana, dagang narkoba udah. Jadi tujuan awal bener. Nyampe di Surabaya di stasiun ketemu teman yang enggak bener, akhirnya bro, ya wis ahsan ini, enggak kaya-kaya jualan pakaian, asal jualan narkoba biar cepet kaya. Berubah di tengah safar. Ini namanya al-asi bis safar fis safar. Enggak boleh tarkhus. Atau istri izin pada suaminya safar ziarah Wali Songo. Di sini enggak masih ya safar taat, safar ziarah. Nah, itu ziarah aulia. Nyampe di perjalanan ditelepon suaminya. Pulang oh sekarang. Loh ini sudah di tengah perjalanan. Iya pulang oh. Tadi udah diizini. Ya. Ini ada keperluan darurat misalnya. Kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Enggak mau pulang terus melanjutkan perjalanan. Sejak dicabut izinnya menjadi safar maksiat. Ini al-asi bis safar fis safar. Jadi safarnya berubah menjadi maksiat di tengah perjalanan. Kalau ini sejak awal. Ini sama-sama enggak boleh jamak, enggak boleh qashar. Ini dua-duanya. Yang ketiga ini tetap boleh jamak qashar. Apa? Al-asi fis safar. Safarnya enggak maksiat, tapi dia melakukan maksiat di dalam perjalanan. Misal safar kemana? Ziarah Wali Songo. Di tengah perjalanan sama temannya ghibah tok isinya ya. Isinya ngerasani orang, mulai presiden, menteri, sampai penjual cilok, sempul, tahu bulat kena semua ya. Itu kena semua, tidak ada yang luput dari ghibahnya dia. Safarnya nggak maksiat, safar ziarah, tapi di dalam perjalanan melakukan maksiat. Nah, ini tetap boleh jamak, boleh qashar. Maksiatnya ya tetap dosa, safarnya nggak berubah jadi safar maksiat. Itu atau safar itu safar naik kendaraan umum, itu tujuannya untuk tijarah, safar mubah. Di bis duduk dengan wanita ajnabiyah, nempel badannya, maksiat. Oh ya apa ini? Ya maksiat. Itu nempel, itu terjadi ikhtilat, nempel kakinya nempel sama ajnabiyah yang di sampingnya, walaupun ma'asatir, maksiat ini. Lah ini safarnya nggak jadi safar maksiat, tetap safarnya safar tijarah, cuman melakukan maksiat di dalam perjalanan atau nggak jaga pandangan ketika safar. Nah dan seterusnya. Nah, ini al-asi fis safar, tetap boleh jamak, tetap boleh qashar. Al-asi fis safar. Udah, ini yang kedua. Ayyakuna mubahan, safarnya harus mubah. Gitu. Maksudnya mubah di bawah itu bi alam yakun muharraman. Maksudnya mubah ini tidak haram. Yang dimaksud mubah di sini pokok tidak haram. Wa in kana makruhan, walaupun makruh tetap boleh jamak qashar. Safar makruh tetap boleh, yang enggak boleh khusus safar yang haram. Ya apa contohnya safar makruh? Kasafarihi wahdahu. Safar sendirian, tidak ada temannya, melewati hutan, melewati padang pasir kayak gitu sendirian. Ini makruh ini. Itu. Jadi orang safar sendiri itu syaiton dalam hadis. Orang safar berdua itu syaitonan, dua setan. Setan duet ini. Ya, kalau tiga baru rombongan orang ini kalau tiga. Kalau satu setan, kalau dua setan dua. Ya, kalau tiga baru rombongan orang. Di dalam hadis seperti itu. Makruh safar sendirian. Safar sendirian itu maksudnya kayak masuk lewat hutan, lewat padang pasir, lewat tempat ada orang sendirian. Itu makruh. Beda kalau berangkat dari rumah sendiri terus di bis penuh, ya, bukan safar sendiri itu. Gitu. Fala qasra fi safaril maksiyah.
safar maksiyah, ya ini alasi bis safar, ini nggak boleh qasar. Apa itu safar maksiyah? Wa huwa ma ansha'ahu maksiyatan min awalihi. Ya, ini yang alasi bis safar. Orang yang mengadakan apa? Safar maksiat sejak awal. Sejak awal memang safarnya maksiat. Ini alasi bis safar. Atau au qalabahu maksiyatan ba'da'an ansha'ahu li ghairiha. Atau dirubah jadi maksiat padahal awalnya bukan maksiat. Ini yang alasi bis safar fis safar. Ini yang nggak boleh. Kalau alasi fis safar tetap boleh. Syarat berikutnya, syaratnya qasar. Wa ilmuhu bijawazil qasri. Harus tahu kalau qasar itu boleh. Kalau ikut-ikutan tidak tahu hukumnya, tidak sah. Qasarnya tidak sah sholatnya. Orang awam, rombongan ziarah Wali Songo, kemudian ngelihat orang sholatnya kok dua ya. Oh, sholatnya kok dua? Iya, ini sholat qasar. Oh, sholat qasarnya. Tidak tahu dia hukumnya boleh apa tidak qasar, tidak tahu, ngikut-ngikut aja. Sholatnya orang-orang ini kok dua? Iya, itu namanya sholat qasar. Ya wes, anak sholat qasar juga. Sholat qasar Allah, tidak tahu hukumnya boleh apa tidak tahu. Sekedar karena ngelihat orang ikut-ikutan, tidak sah sholatnya ini. Bukan hanya qasarnya, sholatnya tidak sah. Jadi nanya dulu, lo kok dua, kan biasanya 4. Boleh untuk musafir yang safarnya jauh memenuhi syarat, itu boleh lah. Baru setelah tahu hukumnya tidak apa-apa. Kalau nggak tahu hukumnya itu tidak sah. Niyatuhu niatnya orang, iyahu iyal qasar, maksudnya indal ihram. Qasar itu harus niat ketika takbiratul ihram. Itu. Jadi harus niat ketika takbiratul ihram. Beda kalau jamak takdim, nanti diterangkan jamak takdim niatnya tidak harus ketika takbiratul ihram. Kalau qasar niatnya harus ketika takbiratul ihram. Kalau pas takbiratul ihram lupa nggak niat, kemudian di tengah-tengah sholat baru ingat, tidak bisa. Harus 4 rakaat sudah. Niat qasar harus ketika takbiratul ihram. Apa harus qasran gitu? Ndak ya, pokok yang semakna. Usolli fardhu dhuhri rakaataini cukup. Usolli fardhu dhuhri qasran cukup. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran juga boleh. Usolli salat dhuhri salatal musafir juga boleh. Itu pokok yang mengarah ke qasar. Termasuk syaratnya lagi wadawamus safari ila tamamis shalah. Itu harus status safarnya masih ada, masih dawam. Safarnya masih langgeng sampai selesai sholat masih berstatus musafir. Kalau di tengah-tengah sholat status musafirnya putus, hilang, maka sholatnya harus sempurnakan menjadi 4 rakaat. Contohnya ya apa? Termasuk yang memutus safar, niat mukim selama 4 hari penuh. Niat mukim selama 4 hari penuh tanpa menghitung hari kedatangan dan hari kepulangan. Kalau datangnya hari Selasa agak dihitung. Kalau pulangnya hari Ahadnya nggak dihitung. Diemnya saja di situ tanpa menghitung hari kedatangan dan hari kepulangan. Kok niat 4 hari ada di situ? Misal datang Selasa, berarti Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad pulang, berarti ini nginep 4 hari 4 malam sempurna. Hari datang hari pulang nggak diikut. Jadi kalau datang Selasa, pulang Ahad, ini berarti sudah 4 hari. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa sama Ahad tadi hitung, sudah 4 hari. Ini memutuskan safar. Nginep 4 hari tanpa ada niat, memutuskan safar. Atau niat baru nyampe, wes niat anak nginep seminggu di sini, langsung begitu niat safarnya putus. Safarnya putus. Nggak nunggu 4 hari kalau niat ya. Kalau nggak niat, nginep berapa hari sih? Nggak tahu, wes ngelihat keadaan. 4 hari sampai 4 hari apa enggak tahu, lihat keadaan, nanti lihat nunggu masih ngelihat tiket, belum ada yang promo ini. Harganya masih melambung semua. Nunggu promo tiket, barangkali ada maskapai yang ulang tahun itu. Akhirnya harganya murah ya. Jadi kayaknya sebentar lagi ada promo ini. Nunggu itu. Barangkali 44 nanti promo ya. Nunggu promo ini. Jadi nggak tahu sampai akhirnya lewat 4 hari. Kalau udah lewat 4 hari putus safarnya. Kalau nggak ada niat mungkin 4 hari, nunggu 4 hari baru putus safarnya. Tapi kalau ada niat sejak awal, nginep berapa hari di sini? 7 hari, langsung begitu niat mungkin 4 hari, langsung putus begitu nyampe, ndak harus nunggu 4 hari. Nah, ini salah satu termasuk yang memutuskan safar. Banyak halal yang memutuskan safar. Ini tak kasih gambaran singkat gitu aja. Contoh kayak gini, ada orang niat qasar. Pertama baru nyampe, nggak jelas mau nginep berapa hari, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, nggak jelas.
Ketika sholat, padahal dia niat qashar, nyampe di tempat tujuan di Jakarta misalnya dari Pasuruan, niat qashar udah usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran. Belum ada niat 4 hari, tengah-tengah sholat mikir iya wis nginep seminggu aja di sini. Nah, berubah pikiran, nginep seminggu lah. Dia niat nginep seminggu, ini memutuskan status safarnya. Dia bukan lagi musafir, tapi mukim. Lah, ini memutuskan safar. Kalau memutuskan safar, kosornya batal. Kosornya yang batal, sholatnya tidak batal. Berarti walaupun tadi dia niat sholat zuhur 2 rakaat, maka harus disempurnakan menjadi 4 rakaat. Contohnya kayak gitu. Wa dawamus safari ila tamamis sholah, itu harus masih langgeng status safarnya sampai sempurnanya sholat, sampai selesai sholat salam itu selesai, harus masih langgeng status musafirnya. Langgeng status musafirnya. Kalau putus tengah jalan ya itu tadi. Termasuk yang memutuskan safar nyampe daerahnya, seperti safar naik kapal laut. Seperti safar naik kapal laut. Ini OTW, misalnya dari Banyuwangi menuju ke Pasuruan, rumahnya di Pasuruan. Itu. Menuju Pasuruan ya, dari Banyuwangi. Menjelang nyampe daerahnya, waduh ya saya belum sholat zuhur ini. Kapal udah hampir nyampe ke daerahnya, sholat usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran. Maka dia harus selesai sholat itu, kalau qasrnya biar sah, harus sudah salam dari sholat sebelum kapalnya masuk daerahnya dia. Misal rumahnya di Ngemplak ya, rumahnya misalnya di Ngemplak, sebelum nyampe kapal ini, belum nyampe Ngemplak, sholatnya harus sudah salam. Kalau belum salam, si tengah-tengah sholat, kok bau aneh ini ya, akhirnya melek, oh iya Ngemplak, iya ampun Ngemplak. Itu jadi tengah-tengah sholat bau khas Ngemplak misalnya, melek ternyata tadi merem biar khusyuk ya, itu kok bau aneh ini seperti bau Ngemplak, melek ternyata Ngemplak beneran. Itu maka sholatnya tidak batal, sempurnakan menjadi 4 rakaat. Sempurnakan menjadi 4 rakaat. Ini kenapa tidak memenuhi syarat. Syarat berikutnya, wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Orang yang qashar tidak boleh jamaah, tidak boleh makmum kepada orang yang itmam, salat sempurna. Di sebagian salat, walaupun di sebagian salatnya tidak boleh. Walaupun masbuk misalnya. Antum ikut jamaah sebentar tok. Misalnya ada orang sholat, antum mampir masjid rest area safar tawil, antum mau qashar, nyampe di masjid ada orang sholat, sudah tasyahud akhir, antum jamaah pada ya Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran makmuman lillahi ta'ala, baru takbir Allahu Akbar, imamnya salam, sudah jamaah kan ya? Sudah jamaah. Habis itu imamnya ngomong, saya sholat itmam. Orang ini terlanjur takbir tadi, selesaikan 4 rakaat. Kenapa? Di sebagian sholat dia jamaah kepada orang yang itmam. Itu di penghujung sholat. Atau hatta di awalnya jamaah. Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar, dia niat qashar. Ternyata apa? Imamnya itmam. Dia taunya setelah takbir, imamnya itmam, langsung niat mufaraqah dia. Enggak bisa niat mufaraqah. Ya udah jadi mufaraqah, tapi sholatnya tetap harus itmam. Enggak bisa kok qashar, harus 4 rakaat. Harus 4 rakaat. Kenapa? Di sebagian sholat dia telah jamaah kepada orang yang itmam. Itu. Walaupun nyangkanya tadi musafir dan melakukan qashar, ya udahlah ibrata bidzanil bayyin khata'uhu. Dzan yang jelas-jelas salah itu tidak dianggap. Kemudian wa alla yaqtadiya bimashkukin fi safarihi. Ini. Wa alla yaqtadiya bimashkukin fi safarihi. Orang kalau ingin qashar tidak boleh jamaah kepada orang yang enggak jelas musafir atau enggaknya. Antum sholat perjalanan jauh, mampir di masjid pinggir jalan, mau qashar, ada orang sholat di situ sudah takbir, antum ragu ini musafir apa enggak ya, musafir apa enggak tahu, musafir apa enggak, jamaah wis usolli fardhu dhuhri rakaataini qashran, enggak boleh, enggak sah qasharnya itu. Kenapa? Masykuk dia musafir atau tidak. Kalau masykuk dia qashar apa enggak masalah. Yang enggak boleh masykuk dia musafir atau tidak. Catatan kaki di bawah itu,
Wa in bana musafiran qasiran. Jadi kalau ketika takbir antum ragu, ini musafir apa enggak ya? Kayak musafir, kayak bukan. Itu. Dia kalau melihat tasnya gede kayak musafir. Tapi pakaiannya kayak bukan orang musafir, ragu antum. Musafir apa enggak? Takbir usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Enggak sah qasornya antum. Walaupun ternyata imamnya memang betul-betul musafir dan qasor, enggak sah. Itu. Jadi kalau ragu dia musafir apa enggak, qasornya enggak sah. Beda kalau ragu dia qasor apa enggak, tapi tahu dia musafir, rombongan antum. Itu. Contohnya ini, terus walau dhannahu musafiron. Kalau antum don ini musafir, ini kelihatan pakaiannya necis terus bawa tas gede, ini musafir ini. Antum don musafir. Cuman wasyakka fi niyatil qasra, fi niyati al qasra. Cuman syak imamnya ini niat qasor apa enggak. Kalau lihat penampilannya musafir ini, don anak musafir. Pakaiannya necis, tasnya gede, musafir ini. Cuman dia ini niat qasar apa enggak? Maka apa boleh jamaah kepada dia tetap qasar? Boleh. Caranya niatnya ya antum niat qasar atau ditaklek. Jadi antum usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran makmuman gitu aja. Tanpa taklek, langsung niat qasran. Atau ditaklek, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran ing qasaral imam. Saya niat salat fardhu dhuhur 2 rakaat qasar kalau imamnya qasar. Ini sah ini niatnya ini. Kalau ternyata imamnya qasar, antum boleh qasar. Baik niat yang model pertama nggak ditaklek atau niat yang model kedua yang ditaklek, boleh qasar. Tapi kalau ternyata imamnya itmam, ya antum harus itmam juga walaupun sudah niat qasar. Ini boleh. Kalau syak niat qasar apa enggak, tapi antum don dia musafir. Ya enggak boleh kalau antum syak dia musafir atau tidak. Walaupun ternyata qasar, antum enggak boleh qasar. Wadah ya? Nah, ini tampilan makanan. Kemudian wa ayaksida maudhi'an makluman. Orang boleh qasar harus punya tujuan yang maklum. Itu harus punya tujuan yang maklum. Maklum di sini pokok tahu kemana arahnya. Tidak harus tahu persis rumah nomor berapa, gang nomor berapa, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, tidak harus. Pokok tahu kemana tujuannya. Misal antum diajak teman, ayo ikut kemana? Ke Baiti. Di mana? Di Riau misalnya ya. Ikut anak Fadal ke rumah ke Riau. Ya taunya Riau itu aja, enggak tahu kecamatan apa, kampung apa, gang nomor berapa, RT RW berapa, rumah nomor berapa, enggak tahu, enggak ada masalah. Yang penting tahu secara global tujuannya kemana. Ini boleh kosong kalau memenuhi syarat yang lain. Tapi kalau enggak tahu tujuannya sama sekali, ayo ikut mana? Kemana? Ikut aja. Saya enak kalau ikut anak enggak bakalan rugi deh, makan minum gratis semua, transport gratis, enggak usah bingung. Ikut anak. Kemana? Pokoknya ikut deh. Ikut, tidak jelas kemana-mana, muter-muter tidak jelas, tidak boleh ini kosong. Kenapa? Tidak punya tujuan maklum. Harus punya tujuan maklum. Maklum itu ya tadi itu, pokok tahu secara global. Wa ayaksida maudhi'an makluman. Itu. Walau ghairu muayyanah, catatan kaki di bawah itu walau ghairu muayyanah. Maudhi' maklum yang mencapai 2 marhalah 82 km. Kemudian termasuk syaratnya qasar wa yataharraza amma yunafi niyatal qasar, harus menghindari yataharraz. Harus menghindari apapun yang bertentangan atau menafikan niat qasar. Jadi selama sholat qasar itu harus menghindari apapun yang menafikan niat qasar. Apa yang menafikan niat qasar? Contoh di bawah, kaniyatil itmam. Seperti niat itmam. Asalnya tadi sudah niat usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Tengah-tengah sholat enggak enak qasar, ahsan itmam aja wis. Itmam aja, dirubah niatnya. Ya batal qasarnya, bukan sholatnya yang batal. Qasarnya yang batal, tinggal menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Syarat berikutnya itu tadi mantap menafikan niat qasar atau wa alla yashukka fiha fi niatul qasar. Syak pun bermasalah. Jangan sampai ragu. Antum tadi sudah niat qasar, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran. Tengah-tengah salat ragu. Ana tadi niat qasar apa enggak ya? Ragu niat qasar apa enggak tadi, kayak niat kayak enggak boleh qasar, harus itmam. Walaupun kemudian ingat, oh iya tadi anak niat qasar, percuma. Gara-gara ragu ini, keraguannya dia ini menafikan niat qasar. Jadi kalau ragu
Aduh, ragu. Kalaupun antum jamaah, rombongan ikut Habib misalnya ya, ayo salatnya duhur, jamaah takdim qashar, antum takbir, udah niat qashar, tengah-tengah salat ragu, anak tadi niat qashar apa enggak ya? Kayak niat kayak enggak, udah enggak boleh qashar antum. Habib salam, antum lanjutkan 2 rakaat. Nah, itu enggak boleh qashar. Kenapa? Ragu dalam niat qashar itu menafikan niat qashar. Kemudian termasuk lagi syaratnya wa ayyakuna safaruhu li gharadin sahih. Safarnya dia harus memiliki tujuan yang dibenarkan. Contohnya tujuannya dibenarkan kal haji, safar karena mau haji, wat tijarati mau dagangan. Itu. Nah, jadi harus punya tujuan yang dibenarkan oleh syara. Itu harus punya tujuan yang dibenarkan oleh syara. Kalau tujuannya nggak dibenarkan oleh syara karena tujuannya sesuatu yang haram, nggak boleh. Tujuannya sesuatu yang haram atau tujuan nggak punya tujuan jelas kayak tadi itu. Kemana? Ngabuburit nyari maghrib dicari. Ya. Sebagian orang kan itu kan ya. Itu ngapain ngabuburit nyari maghrib? Kemana? Nggak tahu. Pokoknya sesampai-sampainya udah. Pokoknya nyari maghrib. Kalau maghrib berhenti sudah. Nggak jelas tujuannya kemana. Ini namanya haim. Orang yang nggak punya tujuan jelas, nggak boleh qashar. Nggak boleh qashar. Jadi harus punya tujuan yang maklum kemana secara global dan tujuan itu dibenarkan. Harus punya gharad sahih. Itu. Mau kemana? Misalnya ke Gresik, ngapain? Ya ini sumpah karena mobil ini bensinnya full terus, nggak pernah kosong, biar habis bensinnya. Tujuan nggak benar, tujuannya jelas ke Gresik ya, tapi tujuannya nggak dibenarkan. Tujuan kepingin menghabiskan bensin, lama soalnya nggak ke pom. Ini sampai lama nggak ke pom ini, kangen ke pom mana? Full nggak habis bensinnya, dibuat ke Gresik biar bensinnya habis. Ini tujuannya jelas kemana, tapi tujuan yang tidak dibenarkan. Nah, ini apa? Juga tidak boleh qashar, harus punya gharad yang sahih. Kemudian ada khilaf ulama. Ada tujuan itu mujarrad ru'yatil bilad, ada tujuan itu tanazzuh. Ada tujuan tanazzuh. Tujuan mujarrad ru'yatul bilad ini tidak memperbolehkan, sepakat. Tidak boleh orang qashar kalau perginya hanya sekedar mau kemana, ke Jakarta, ngapain? Kepingin refreshing enggak? Ya kepingin tahu Jakarta, habis itu pulang lagi. Ya biar kalau ada orang nanya nanti, ente pernah ke Jakarta? Ya pernah. Biar gitu dong. Sekedar kepingin melihat Jakarta sehingga nanti dalam manaqibnya wa kana radhiyallahu anhu yusafir ila Jakarta gitu dong. Biar ada di manaqibnya kalau dia pernah ke Jakarta. Tidak ada tujuan lain apa? Bukan tanazzuh karena sumpek kepingin menghibur diri melihat pemandangan baru, misalnya suasana baru, enggak, bukan tanazzuh. Kepingin melihat Jakarta, wes habis itu pulang lagi. Ya. Nah, ini tidak boleh qashar ini. Kenapa? Tujuan yang enggak dibenarkan. Ngapain sekedar tahu Jakarta habis itu pulang lagi? Beda kalau sumpek kepingin melihat pemandangan perkotaan karena orang desa melihat sawah, pohon-pohonan, sumpek sudah bosen, kepingin melihat bangunan yang tinggi, kepingin menghibur diri, sumpek. Ini tidak apa-apa, ini namanya tanazzuh ini. Kalau mujarrad ru'yatil bilad, sepakat tidak memperbolehkan kok qashar. Kalau tanazzuh khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kata Ibnu Hajar, tanazzuh memperbolehkan qashar. Walaupun itu jadi tujuan utama, bukan tujuan sampingan. Jadi tujuan utamanya tanazzuh. Mau kemana? Ke Banyuwangi. Ngapain? Kepingin rekreasi, menghibur diri di Kawah Ijen misalnya ya. Kepingin menghibur diri ke Bromo. Sumpek panas ini Pasuruan ini, pikiran sumpek daurah terus gak selesai-selesai ya. Itu. Kepingin refreshing, menghibur diri, itu dares atau dari helanya ya. Jadi kepingin menghibur diri, ini namanya tanazzuh. Kata Imam Hajar boleh jamak, boleh qashar. Kenapa? Ini tujuan yang benar. Kenapa? Termasuk tadawi. Orang sumpek itu juga penyakit kan. Sumpek itu kalau
berkelanjutan jadi stres nanti. Seorang stres tidak bisa fokus paham pelajaran itu tidak bisa. Perlu di refreshing, itu perlu di refresh, diperbaharui biar semangat baru ya, biar sumpeknya hilang. Ini termasuk pengobatan, sama saja seperti orang safar untuk berobat, sama. Tanazu itu untuk tadawi, ngobati sumpeknya hati. Itu ngobati sumpahnya hati. Ini tanazu. Boleh kata Imam Ibnu Hajar untuk tarakhus. Kata Imam Romli, kalau tanazu itu jadi tujuan utama nggak bisa. Nggak boleh, nggak dibenarkan itu tujuan tanazu itu nggak dibenarkan. Kata Imam Romli, kalau tujuan utama. Beda kalau tujuan sampingan. Ya apa tujuan sampingan? Tujuan utamanya misalnya ke Malang. Tujuan utamanya ke Malang. Untuk apa? Tijaroh. Mau tijaroh. Nah, itu tujuan utama ke Malang, mau tijaroh. Cuman kalau Pasuruan langsung Malang tidak mencapai jarak qashar, hanya sekitar 45 kilo. Padahal jarak qashar itu 82 kilo, hanya 45 kilo. Tidak mencapai. Tujuannya itu tijaroh memang ke Malang, tujuan utamanya ke Malang. Lah terus dia disiasati, wis anak mau ke Malang tapi lewat Bromo, lewat Probolinggo terus Bromo. Ngapain kok lewat situ? Ya sekalian refreshing, sekalian tanazuh. Lah ini boleh qashar ini. Nah, kalau dari Pasuruan lewat Probolinggo lewat Bromo terus ke Malang kan mencapai masafatul qashar. Kalau lewat jalan yang normal itu dekat, tidak mencapai qashar. Tapi kalau lewat Bromo mencapai masafatul qashar 82 km. Tujuannya sekalian rekreasi. Tujuan utamanya ke Malang tijaroh. Tidak apa-apa ini. Ya. Nah, ini namanya milih jalan yang lebih jauh. Itu biar mencapai masafatul qashar. Kalau ada tujuan tanazuh boleh, tapi kalau tujuannya biar boleh qashar saja tidak boleh ya. Jadi misalnya mau ke Malang, pingin qashar, tidak bisa lewat Bromo. Ngapain lewat Bromo? Pingin refreshing, tidak pintar langsung. Tidak, anak bosan Bromo itu biasa aja. Itu Bromo itu ngono modelnya kayak gitu. Lalu terus ngapain? Ya biar jauh, biar mencapai 82 km, biar boleh kok qashar. Ini berarti ngelewati jalan jauh nggak punya tujuan ini. Tujuannya tidak dibenarkan. Tidak boleh qashar kalau kayak gitu. Wadah ya. Jadi kembali ke masalah tadi, kalau mujarad ru'yatil bilad ini tidak memperbolehkan kok qashar, jamak dan lain-lain. Tapi kalau tanazuh khilaf, ketika menjadi tujuan satu-satunya, tujuan utama, kata Imam Ibnu Hajar tetap memperbolehkan kok qashar dan jamak. Kata Imam Romli tidak diperbolehkan. Kemudian termasuk syaratnya lagi. Nah ini yang di Yang di catatan kaki ini pendapatnya Imam Romli ini. Kita baca di catatan kaki. Contohnya tujuan yang benar itu kal haji wa tijarah, lat tanazuh. Kalau sekedar rekreasi, menghibur diri, itu tidak dianggap tujuan sahih. Wa ru'yatil bilad, sekedar ingin tahu Jakarta, tidak dianggap urut sahih. Wa tanaqul fiha, ya kepingin keliling-keliling toh ngabiskan bensin tadi itu. Ya sekedar keliling-keliling, apa tujuannya? Ya tidak ada, sekedar keliling-keliling. Itu. Nah, maka ini tidak benar. Fatanazuhu la yasihhu kaunuhu gharadun hamilan ala safar. Tujuan rekreasi, menghibur diri itu tidak bisa dianggap gharad yang sahih sebagai tujuan safar, sehingga tidak boleh jamak dan qashar. Ini versi Imam Romli. Ibnu Hajar boleh. Tapi kalau alasan milih jalan yang jauh tidak apa-apa. Wa yasihu kaunuhu gharadun hamilan alal udul, berpindah min qasirin ila tawil, dari jarak yang pendek menjadi jarak biar jauh. Kayak tadi itu yang contoh, tujuannya ke Malang, pingin tijarah, cuman lewat Bromo sekalian rekreasi, itu tidak apa-apa kata Imam Romli. Termasuk syaratnya qashar lagi di atasnya, wa ayyujawizas sur fil musawwarah wal umran fi ghairiha. Orang itu boleh qashar, tidak harus setelah mencapai tempat tujuan. Pokok sudah ini melewati sur, pagar untuk kampung yang dipagari. Sur itu bukan batas desa. Selamat datang. Ya. Sekarang kan kota-kota mesti kan ke desa, kota, kecamatan mesti kan selamat datang di desa A, selamat datang di Kabupaten Pasuruan, selamat datang di kota Pasuruan, kan gitu kan ya. Bukan itu sur. Sur itu pagernya kampung. Nah, kalau di Hadramut itu yang masih ada surnya itu Kampung Shibam.
Kampung Shibam. Shibam itu kampungnya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Itu. Kampung Shibam itu dipagari, sak kampung itu dipagari. Kalau ibaratnya sekarang ini kayak perumahan elit, itu kan mesti ada pagernya keliling kan ya. Itu. Kayak perumahan elit itu ada pagernya, pintunya hanya satu itu sudah. Nah, itu namanya sur itu. Harus melewati sur, keluar dari pagar sudah boleh. Untuk kampung yang dipagari. Jadi untuk kampung yang dipagari, orang itu boleh qashar setelah melewati pagar. Setelah melewati pagar. Kalau nggak dipagari kayak ini, kayak Tegal Harum ini kan dari pagari kan ya, nggak ada pagarnya. Maka untuk bisa qashar jama' harus melewati umron, bangunan-bangunan. Kalau nyambung ya tidak bisa qashar sampai putus bangunannya. Nah, itu. Nah, ini sampai ke sana rapat padat terus bangunan-bangunan. Baru di Raci sana ada sawah-sawah ya. Itu. Maka kalau Jakarta itu tidak bisa qashar itu. Orang Jakarta, penduduk Jakarta kepingin safar ke Jawa Timur naik mobil, sulit itu untuk qashar itu. Bangunnya nyambung terus, ya. Bangunan terus nyambung kepisah jalan, jalan termasuk umron. Nah, itu. Tidak ada tanah kosong apa, tidak ada. Nyambung terus ya itu tidak bisa qashar itu. Kalau daerah besar seperti itu kayak Surabaya yang di pusatnya itu sulit untuk qashar itu setelah melewati jarak yang begitu jauh dan ngitung 82 km dari itu. Kalau kampung ada pagernya ya dari luar pagar itu ngitungnya. Nah, dari depan pintu gerbang. Tapi kalau umron, ya setelah melewati umron bangunan-bangunan, umron itu bangunan-bangunan. Setelah melewati bangunan baru 0 kilometernya ngitung dari situ. Bukan dari rumahnya ya. 0 kilometer bukan dari rumah kayak orang Tegal Harum, OTW Gresik, lihat Google Map. Berapa ini caranya? Oh, 82 km. 82 ini Google Map ngitungnya dari tempat kakinya antum. Secara fikih ngitungnya bukan dari tempat kita berada, tapi ya ini tadi kalau kampung ada surnya dari pagar kampung. Kalau tidak ada setelah melewati umron. Jadi kalau dari Pasuruan mungkin yang melewati Raci sana itu ya. Daerah situ. Hitung-hitungnya hati-hati kalau jadi kalau Raguwado ini 85 nyampe apa enggak ini ya? Ini ngitung 85 dari rumah lah. Dari rumah antum melewati umron ini berapa kilo? Kalau ragu jangan, enggak boleh. Enggak boleh qashar kalau ragu. Fadol, ada pertanyaan? Iya. Iya, orang ahlu bid'ah kita jama pada dia makruh selama bid'ahnya tidak menyebabkan dia kufur. Kalau bid'ahnya menyebabkan dia kufur, maka tidak boleh jadi imam. Contohnya orang yang bid'ahnya menyebabkan dia kufur, orang yang mengingkari kebangkitan jasad. Jadi ada sebagian kelompok ahlul bid'ah itu mengingkari jasad itu nggak dibangkitkan, hancur ya hancur jadi tanah, udah nggak ada jasad dibangkitkan itu. Itu ada yang kelompok sesat meyakini seperti itu, kufur itu. Apalagi mengingkari hari kebangkitan secara total kayak falasifah. Nah, itu kayak falasifah mengingkari hari kebangkitan. Tidak ada, manusia mati ya mati, sama kayak pohon pisang gitu, udah mati ya udah mati, nggak ada bangkit lagi. Itu kufur, tidak boleh jadi imam itu. Terus yang tadi yang fasik kan nggak boleh jadi imam. Makruh kan. Kalau katakan tadi imamnya pernah melakukan dosa besar, terus ketika dia sudah bertobat itu tetap hitungannya makruh. Orang fasik gara-gara melakukan dosa besar, tobat, ini sifat fasiknya langsung hilang. Untuk bisa menjadi adil ada masa iddah 1 tahun dicek. Untuk sifat fasiknya tobat langsung hilang fasiknya. Makanya dalam bab nikah nanti insya Allah dalam bab nikah insya Allah antum udah belajar di Miftah ya. Syaratnya wali adil apa adamul fiski? Di Miftah adalah ya, enggak adalah itu. Yang mutamat wali itu tidak harus adil, cukup adamul fiski, tidak fasik. Kalau saksi harus adalah, saksi harus adil. Jadi ada wasito ya, ada wasito. Jadi ada adalah, ada fisik, ada wasito di tengah-tengah, adamul fiski.
Syaratnya wali cukup ini, tidak harus adil. Makanya wali yang fasik, peminum khamr, tukang zina misalnya, mau menikahkan putrinya istighfar. Serius, bukan hanya istighfar, melakukan rukun-rukunnya tobat, langsung boleh jadi wali seketika. Begitu tobat, taubatan sahihah, nadam, ikhla, al-azm ala adamil aud. Kalau berkaitan dengan harta benda ya dibereskan. Begitu tobat, melakukan 4 syarat itu atau 3 syarat kalau hakullah, langsung boleh jadi wali. Kenapa? Syaratnya wali tidak harus adalah. Dari fasik untuk menjadi adamul fiski, tobat langsung bisa. Makanya ada faedahnya ngajak tobat itu. Kulu jami'an astaghfirullah. Itu asalkan betul-betul apa? Tobat, bukan hanya istighfar fil lisan ya. Bukan hanya istighfar yang perlu istighfar. Itu. Bukan hanya istighfar yang perlu istighfari, tapi istighfar beneran, betul-betul tobat, langsung boleh jadi wali. Syaratnya wali tidak harus adalah di Al-Miftah kalimatnya adalah. Itu ya apa? Antum takwil aja adamul fiski, atau kita katakan dhaif. Atau kita katakan dhaif. Yang utama tidak harus adalah syaratnya wali. Cukup adamul fiski. Beda kalau saksi harus adalah. Lah dari fisik bisa menjadi adalah, ini nggak bisa sulapan tobat langsung sulapan jadi adalah gitu, enggak. Ada wasito, orang fasik tobat enggak fasik dia, tapi apa dikatakan adil? Enggak, nanti dulu dites setahun, ngulangi kefasikannya apa enggak, mengulangi perbuatan yang menyebabkan fasik apa enggak. Kalau mengulangi perbuatan yang menyebabkan fasik, gagal, balik fisku lagi, tobat lagi. Setelah tobat apa langsung adalah tes lagi selama 1 tahun, menjalani masa iddah ya. Masa istibro, dicek. Dicek, dilihat rapotnya nanti selama 1 tahun melakukan sesuatu yang membuat fasik apa enggak, adil baru. Jadi dari fisku naik ke adalah, ini perlu proses. Tapi kalau hanya menghilangkan fisku tanpa meraih predikat adalah, ini gampang, tobat langsung. Wadah ya. Nah, kayak apa tadi? Fasik ya. Orang fasik makruh jadi imam. Kapan hilang? Ya kalau udah fasik. Gimana udah fasik? Tobat langsung gak fasik begitu tobat. Ya. Nah, itu. Wadah. Ada lagi? Satu kosor apa? Ini iya sebentar. Ini satu sesi aja karena nanti setelah asar kan ada hadrah basaudannya. Jadi ini satu sesi aja. Kalau misal safar sendiri apa boleh kosor? Boleh. Yang nggak boleh kalau safar yang maksiat. Safar sendiri itu makruh. Safar sendiri itu makruh. Versi fuqaha begitu. Dan ada hadisnya. Orang safar sendiri itu syaiton. Kalau 2 syaitonan, 2 setan. Kalau 3 baru rombongan orang. Tidak ada begitu. Kecuali bagi orang yang apa? Istiqnas kalau bil wahdah. Kalau sendiri nyaman, dia bisa dzikir, bisa ini, bisa ini. Kalau ada teman ngobrol, tak isinya riba. Ya. Nggak bisa baca wirid, nggak bisa baca dzikir udah kalau rombongan. Kalau sendiri bisa beres semua itu. Yang biasanya di rumah nggak terlakukan bisa dilakukan ketika safar. Kalau gitu nggak makruh. Versi sufia begitu. Ada perbedaan. Kalau orang yang ditarik tadi, terus orang yang ketiga yang mau sholat itu apa masuk yang golongan apa yang kedua? Orang ketiga berarti. Wallah alam kalau orang ketiga. Coba di mutala, nggak tahu aku. Nggak ngerti. Ada lagi? Kan syaratnya kosor tadi hanya sida mau dian mau lumayan. Kalau ada temannya ngajakin dia jalan, terus dia nih yang diajakin nih niat dari awal. Andai kata temannya nih ngajakin dia jauh, dia bakal kosor sholatnya. Nggak memenuhi syarat, nggak tahu kemana dia. Antum diajak Habib, nggak berani nanya ya. Fikri, tal, telak. Antum diajak Habib, telak, nggak berani nanya kemana Habib ini. Nggak boleh kosor, antum nggak punya tujuan. Kecuali setelah melewati masa Fathul Qasar. Habibnya karena tahu tujuannya, keluar Pasuruan udah boleh kosor. Antum diajak kosor, alafu Habib anak nggak tahu tujuannya tadi. Nggak boleh kosor antum. Setelah dikasih tahu baru, ya. Setelah dikasih tahu dan memulai perjalanan. Itu. Wah deh. Jadi kalau nggak tahu tujuannya nggak bisa. Kalau jauh nanti anak kosor nggak bisa. Kalau nggak tahu tujuannya. Jadi kalau diajak Habib itu, antum bersiko. Mau nanya nggak berani ya. Nggak nanya, nanti diajak mampir, diajak jamak. Antum nggak bisa jamak.
Nggak bisa qasar. Ngurmati Habib nanti ya, harus berdiri demi antum sholat di waktunya nanti ya. Karena itu tanyakan supiri, jangan tanyakan ke Habib, nanya ke supiri ya. Supiri, pir kemana ini? Tanya ke supiri, jangan nanya ke Habibnya ya. Oh, diajak wis gratis sih nanya-nanya ya. Nanti marung ngampung lagi ya. Tanyakan dulu. Tapi kadang supirnya tidak mau ngasih tahu. Hah? Si guna-guna. Ketakan dari sopir ketakai sopir. Globalnya aja, globalnya. Tapi sebagian orang ada Ustaz, apa namanya, ikut Habib itu ya ikut aja gitu kan. Pokoknya Habib ngapain aja anak ikut. Nggak. Karena Allah gitu. Iya, enggak apa-apa, tapi nanti resikonya kalau jamak antum enggak boleh ikut jamak. Kalau qasar antum enggak boleh qasar. Tetap semua itu dilakukan kosor jamaah. Enggak boleh. Apa kata Habib ya? Enggak memenuhi syarat. Jadi enggak sah. Jadi harus apa? Harus minimal tujuannya kemana? Kemana ini Banyuwangi? Kemana Banyuwangi? Enggak ada urusan, berarti tahu mencapai masafatul qasar. Nah, seperti itu. Tahu globalnya dok. Ketika tahu contoh perjalanan ke Banyuwangi, nyampe Probolinggo baru tahu ini ke Banyuwangi. Tadi dengan 0 km dari Probolinggo ke Banyuwangi. Ya enggak, udah boleh udah. Udah boleh. Ada lagi? Wallahu alam. Al-Fatih.